video. Di siang hari ini telah dihadirkan peserta ujian seminar karya ilmiah berbasis proyek kelas 12 MIPA dan juga para pemuji kita yang hebat. Maka sebelum kita memulai seminar karya ilmiah berbasis proyek kelas 12 MIPA sesi yang terakhir ini, marilah kita memulainya dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami anak-anakmu bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena berkat kasih dan perlindunganmu sehingga kami boleh berada di tempat ini dengan baik ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan akan dimulai dengan ujian karya ilmiah berbasis proyek sesi yang kelima. Sertailah, tuntunlah dan bimbinglah agar semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Semuanya ini kami sentuhkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kesempatan berikutnya saya berikan kepada peserta ujian untuk mempresentasikan karya ini. Oke, terima kasih untuk moderator yang begitu hebat. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama datang dari kata-kata. Oleh sebab itu, Shalom. Terima kasih kepada ibu-ibu pemuji atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hana Lilo SPD selaku pembimbing 1 dan Ibu Heni pemuji selaku pembimbing 2 yang memuji saya pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Rianti Kedua dengan NISN saya yaitu 00589 6299293. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah berbasis proyek saya yang berjudul pengembangan dengan robot menggunakan sistem hidrolik dengan penerapan hukum Pascal. Nah, pokok pembahasan saya yaitu pendahuluan, landasan teori, metode pengerjaan proyek, pembahasan, dan juga kesimpulan. Langsung saja, karya ilmiah berbasis proyek ini dilatar belakangi oleh globalisasi di abad 21 yang ditandai dengan perkembangan IT. Nah, kehidupan manusia ini telah mengalami perubahan, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini IT, yang telah berkembang terus, bahkan dewasa ini berkembang dengan sangat pesat. Maka dari itu, perkembangan ini bukan hanya berkembang dalam hitungan tahun, bulan, hari, tetapi dalam hitungan jam bahkan detik. Sehingga perkembangan ini mesti atau harus kita, namun perkembangan ini meluas ke berbagai bidang kehidupan. Pengaruh ini sangat cepat memberikan dampak positif dan negatif, di mana perkembangan ilmu teknologi memberikan dampak positif dengan semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia menembus batas ruang dan waktu. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya perubahan nilai, norma, aturan, dan moral kehidupan yang diambil oleh masyarakat. Maka dari itu, perkembangan di bidang teknologi saat ini mesti diberikan kepada atau diterapkan kepada diperkenalkan kepada siswa agar mereka mempunyai bekal pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk bisa menerapkan dan menggunakan dalam kegiatan belajar, bekerja, serta berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Bahkan juga bisa dikembangkan menjadi kegiatan wirausaha. Nah, salah satu pemanfaatan di bidang teknologi yang akan saya ambil adalah serangan robot hidrolik. Nah, dari apa yang telah saya paparkan tadi, saya mendapatkan dua buah rumus masalah. Yang pertama adalah bagaimana penerapan hukum Pascal tentang prinsip dasar hidrolik terhadap cara kerja mesin hidrolik. Yang kedua, apakah mesin hidrolik dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pekerjaannya? Dari rumus masalah yang saya paparkan, adapun tujuan yang ingin saya sampaikan adalah untuk
penerapan. Untuk mengetahui penerapan hukum Pascal dengan menggunakan prinsip dasar hidrolik yang mampu menjadi tenaga penggerak, yaitu lengan robot hidrolik untuk mengangkat benda. Nah, yang keduanya adalah mengetahui keefektifan dari proses kerja lengan robot hidrolik dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga dari rumus masalah dan tujuan yang saya paparkan, adapun manfaat yang saya dapatkan yang pertama untuk diri sendiri, untuk menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan kreativitas diri, dan juga sebagai salah satu untuk memenuhi tugas akhir proyek untuk lulus dari SMA 10. Yang kedua, untuk institut pendidikan sebagai bahan acuan bagi siswa-siswi untuk meningkatkan proses pembelajaran, meningkatkan kreativitas dan inovasi setiap siswa dalam mengembangkan teknologi dalam situasi apapun, khususnya inovasi antar limbah dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, untuk masyarakat sebagai bahan inovasi bagi masyarakat, mengurangi limbah rumah tangga di sekitar masyarakat, dan sebagai bahan kontribusi kepada masyarakat dalam mewujudkan pengembangan teknologi. Adapun dari apa yang dari proyek yang saya buat, saya membutuhkan sebuah landasan teori untuk menguatkan judul saya. Adapun landasan teori yang pertama yang saya ingin paparkan, maaf sebelum itu, metode pengerjaan proyek saya membutuhkan waktu dari tanggal 17 hingga 2 Maret 2023. Dari tanggal 17 Maret hingga 22 Maret, 17 Februari hingga 2 Maret 2023. Karena lengan robot hidrolik saya dilakukan sebanyak 2 kali, dan tempat pelaksanaannya di rumah Ibu Yantri Sofiana kedua yang beralamat di RT 10 RW 04 Kelurahan Tarus, Kabupaten Kupang. Nah, selanjutnya alat dan bahan bisa ibu-ibu penguji lihat pada karya ilmiah saya. Mereka memiliki fungsi masing-masing yang saya gunakan dalam melakukan lengan hidrolik saya. Yang pertama, penggaris, pensil, cutter, tang, bor, alat lem tembak, dan juga gelas. Yang kedua adalah bahan-bahan yang saya gunakan pun bisa ibu-ibu penguji lihat fungsinya untuk dalam melakukan pembuatan lengan hidrolik saya. Just like them old stars, I see that you've come so far. Sehingga dari sini saya membutuhkan sebuah landasan teori agar dapat menguatkan apa yang judul yang saya buat, yaitu pengembangan lengan hidrolik menggunakan penerapan hukum Pascal, di mana yang pertama adalah fluida. Fluida sendiri adalah zat yang dapat mengalir. Dalam hal ini, fluida dapat berupa cairan dan juga gas. Fluida secara fisik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statis atau hidrostatika dan juga fluida dinamis atau hidrodinamika. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan lebih khusus lagi tentang fluida statis atau hidrostatika. Nah, fluida statis sendiri adalah diam, sehingga fluida statis adalah zat yang dapat mengalir dalam keadaan diam. Nah, secara fisiknya fluida statis memiliki beberapa sifat, yaitu kompresibel dan tak kompresibel. Sebelumnya saya mengatakan bahwa fluida statis memiliki dua tipe, yaitu cairan dan gas. Cairan merupakan zat yang tak kompresibel atau tidak dapat dimanfaatkan karena tidak ada perubahan volume ketika ditekan. Nah, sedangkan gas merupakan kompresibel atau dapat dimanfaatkan karena ada perubahan volume ketika ditekan. Yang kedua adalah massa jenis. Massa jenis sendiri bisa merupakan ukuran kerapatan suatu benda, sehingga suatu benda memiliki massa jenis besar, maka benda tersebut dikatakan memiliki kerapatan yang besar. Secara matematis, massa jenis dirumuskan sebagai P sama dengan M per V. Yang kedua adalah
Tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dan dibagi luas permukaan bidang tersebut. Secara matematis, tekanan dirumuskan sama dengan P sama dengan F per A. Dapat Ibu penguji lihat pada gambar, di mana itu adalah sebuah contoh dari tekanan. Yang ketiga adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu bidang tekan pada kedalaman tertentu. Nah, pada tekanan hidrostatis tersebut dirumuskan sama dengan P sama dengan rho dikali G dikali H. Nah, ini adalah proyek saya di mana saya mengembangkan penerapan hukum Pascal dan juga lengan hidrolik menjadi lengan robot hidrolik ini. Di mana ini nantinya akan menjadi sebuah media pembelajaran bagi siswa-siswi sehingga ketika mereka belajar tentang fisika, mereka tidak jenuh, tapi mereka bisa melihat sebuah ini sehingga mereka bisa mengerti, oh ini adalah fluida. Jadi ketika kita mengikat ada sebuah tekanan yang di dalamnya adalah konsep hukum Pascal. Tapi pada robot kamu bisa sambil pelajaran dan kamu yang ringan. Bisa saya contohkan ketika seorang daki dia akan terus bawah semakin dalam dia ke bawah, maka semakin tinggi. Nah, tekanan itu bukan dihitung dari dasar laut tetapi dari permukaan. Nah, jadi tekanan itu ketika kita melakukan seperti ini itu dinamakan dengan tekanan. Dia melakukan tekanan yang mana tekanan dari ini akan selalu yang ada. Sedangkan fluid cair atau fluid statis adalah cairan ini yang sangat membantu yaitu yang dalam hal ini adalah tekanan. Nah, unsur Pascal sendiri itu dapat menjelaskan tentang ini di mana titik A dan titik B memiliki tekanan yang sama. Titik A yang mana? Titik A yang ini pengendalinya dan setelah titik B-nya yang ini menjadikan sistem. Berarti tekanan hidrostatis ya, jadi memang itu merupakan tekanan hidrostatis ya. Tetapi dijelaskan dalam formula itu Pascal, di mana tekanan A sama dengan tekanan B. Oke. Itu kalau ditulis secara ditulis di pembahasan. Jadi pembahasan itu panjang lebar tapi tidak menjelaskan itu. Jadi yang menunggu kamu untuk pembahasan hubungan hukum Pascal dan tekanan hidrostatis pada robot yang terbuat adalah karena itu apa yang biasa tadi tekanan itu yang dari satu bidang itu memberikan tekanan. Nah, tekanan itu biasanya didapat dari permukaan toh. Ya permukaan itu dengan cara kamu menyuntikkan itu jelaskan. Jadi ketika jarum suntik itu diinjeksi atau disuntik, maka fluida itu dia akan mengalir. Nah, hukum Pascal perannya adalah dia menerapkan semua proses yang terjadi di mana tekanan A harus sama dengan tekanan B. Ya. Jadi di pembahasan itu
give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up.